Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat selama kita hidup di dunia ini, mulai itu dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama yakni nikmat iman dan serta nikmat Islam. Tak lupa juga kita ucapkan salam serta salawat kepada Nabi kita yang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi yang telah membawa umatnya, kita semua, dari zaman kegelapan, zaman kebatilan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini yang bisa kita rasakan. Baik, adapun kesempatan kita pada hari ini yaitu akan mengulas salah satu artikel dari sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya berasal dari program studi teknik elektro kelas 1B semester 1, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Ardianti. Saya berasal dari prodi arsitektur kelas 1A. Baik, adapun kesempatan kita pada hari ini yaitu tentang kami akan mengulas membahas artikel yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu kita, yakni Profesor Rahmanda. Di mana judul dari artikel tersebut ialah penggunaan bahasa dalam sosial media, kajian pragmatik. Nah, berdasarkan judul dari artikel tersebut, bahasa. Dari judul artikel tersebut sudah kita lihat bahwa apa yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai bagaimana seseorang berbahasa dalam sosial media, bagaimana mereka menggunakan bahasa mereka dalam sosial media. Nah, tapi apa sih itu bahasa? Bahasa. Kita perlu tahu yang apa ini bahasa sehingga kita bisa membahasnya lebih lanjut begitu. Kalau menurut Hardian itu bahasa itu apa sih? Kalau menurut saya bahasa itu suatu hal yang digunakan oleh setiap manusia dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain, antara individu satu dengan individu lainnya. Namun dikarenakan perbedaan ras, suku, dan daerah, bahkan negara, setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda. Betul. Kalau menurut kamu sendiri, bahasa itu bagaimana? Kalau menurut aku sendiri itu bahasa itu kayak bagaimana kita cara berkomunikasi begitu. Kalau menurut aku sih bahasa tidak berpatok pada apa yang kita katakan. Iya, apa yang kita katakan. Bahasa bisa saja berupa tindakan begitu. Seperti bahasa isyarat, kayak ada bahasa tubuh. Gitu. Tidak mesti dalam bentuk lisan atau pengucapan, tapi bahasa juga bisa dalam bentuk gerakan gitu. Iya. Dalam mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Ya, kembali lagi dari tujuan bahasa. Apa sih tujuan bahasa itu? Nah, tujuan bahasa dalam bagaimana kita berkomunikasi. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa atau berkomunikasi sehingga lawan bicara kita itu paham apa yang kita sampaikan. Begitu. Dan jadi intinya bahasa itu sangat penting ya, karena dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi kunci dalam berkomunikasi. Komunikasi itu penting ya. Jangan lupa. Iya. Nah, tentang bagaimana sih tuh berbahasa dalam media sosial. Apa sih itu media sosial? Kita bahas dulu tentang media sosial. Tadi kan sudah kita bahas tentang bahasa. Iya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang media sosial. Nah, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan media sosial? Menurut Ardianti dulu. Kalau
kalau menurut saya media sosial itu suatu wadah berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia, suatu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya orang, dimana kan kalau kayak di kehidupan nyata itu tidak mungkin bisa kayak berkumpul. Jadi adanya media sosial ini menjadi tempat orang-orang itu menumpahkan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ada di pikiran mereka, ya seperti itulah. Media sosial. Oke. Kalau menurut aku sih media sosial itu kayak sebuah tempat atau wadah dalam digital, dalam bentuk digital, digitalisasi. Jadi kita tidak perlu lagi Kayak bertemu secara langsung, face to face begitu kan. Sudah ada namanya media sosial yang memberikan kita wadah secara digital melalui barang elektronik seperti handphone atau laptop atau enggak computer PC iya, computer dan apa ya, semacam dan itu lain-lain. untuk berkomunikasi bisa begitu, atau membangun social branding kita gitu. Intinya tentang diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita berkomunikasi lagi kepada orang lain. Nah, di media sosial kita bisa lihat gitu bahwa bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Hardianti bahwa perbedaan bahasa itu terjadi karena adanya perbedaan daerah geografis yang sehingga tidak membuat adanya sebuah perbedaan dalam bahasa yang kita gunakan, meskipun kita dalam satu negara ya, tapi kita ini dalam suatu negara juga itu di dalamnya terdapat berbagai macam daerah. iya. Jadi terciptalah juga namanya bahasa daerah. Berhubung kita membahas mengenai digital, mari membahas mengenai bagaimana orang-orang berbahasa, menggunakan bahasa dalam sosial media. Orang-orang cenderung bagaimana? Apa sih yang mereka bahas dalam media sosial media sehingga aktif banget gitu. Dan ya, kalau yang sering aku lihat sekarang itu kayak produktif kan, dokter detektif yang perdebatan dalam dunia perskincarean sekarang kan sedang kuat-kuatnya di TikTok gitu kan. Nah, dari aku lihat tuh bahasa-bahasa yang mereka gunakan merupakan bahasa-bahasa ada yang sarkastik ya, biasanya sarkas karena tidak bisa langsung mengucapkan mencoba secara langsung nama oknum gitu. Tidak bisa secara langsung membahas tentang sebuah kejadian yang terlalu sensitif gitu sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Jadi mereka menggunakan sebuah bahasa yang sarkas, tetapi kita tahu arti dari bahasa tersebut, apa yang dia bahas dan apa yang dia tuju gitu. Kalau dari pengalaman saya sih, selama menggunakan media sosial beberapa tahun terakhir itu mungkin karena kemajuan zaman, kan kita sudah berada di zaman modern, jadi orang-orang itu sudah tidak terlalu mementingkan bagaimana mereka menggunakan bahasa di sosial media, karena mungkin mereka menganggap bahwa ini hanya media sosial, kayak orang yang kita teman bicara itu tidak bisa melihat kita secara kayak tatap muka, makanya mereka kayak tidak ada rasa afraid,
khawatir dalam dirinya dalam mengungkapkan kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang tidak enak didengar. Mungkin seperti itu. Dari penggunaan bahasa tersebut, apa sih dampak yang diberikan begitu, bagaimana dampaknya kalau Dampak dari penggunaan bahasa sarkasme, kalau dampaknya itu sih lebih memiliki cenderung ke dampak negatif. Kenapa? Karena sarkasme saja itu merupakan suatu hal yang tidak baik ya. Jadi sebenarnya dan mudah ditiru, apalagi ini terjadi di media sosial dan karena semua orang sekarang itu kayak mayoritas semua orang itu sudah punya sosial media, jadi apa yang diupload di sosial media itu bisa langsung dilihat oleh semua orang dan orang-orang sudah mulai bisa terdoktrin, dia bahasanya seperti ini, bahasanya seperti ini, dan menganggap itu suatu hal yang wajar dan mungkin keren bagi sebagian orang, makanya itu mereka pada mengikuti. Sebaiknya saya juga begini cara aku berbahasa dan begini. Jadi lebih cenderung ke negatif dibanding positif kalau menurut. Sebenarnya sih tergantung, bukan cenderung negatif atau positif bagaimana, tapi tergantung apa yang mereka bahas dalam bahasa tersebut. Misalnya kalau yang mereka bahas itu tentang keburukan seseorang, berarti menjurus kepada hal yang negatif gitu. Sedangkan kalau hal yang mengenai persoalan yang ada yang memang sangat membantu begitu kan, yang memang harus di speak up, yang harus kita angkat begitu, tapi tidak ada hak gitu. Tapi kita tidak punya hak dalam menyampaikan secara langsung, secara detail begitu. Jadi kita menggunakan bahasa sarkas yang mana mempermudah kita dalam menyampaikan pendapat. Jadi tergantung dari apa yang mereka Tergantung dari bahas. situasinya. Yang mereka bahas. Apa ya? Oh iya. Sekedar penambahan juga, karena kami membahas mengenai jurnal tentang penggunaan bahasa. Jurnal ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu tuh apa ya yang membantu dalam kehidupan sehari-hari dari yang bisa kita ambil dari jurnal ini? Tadi disampaikan bahwa relevansinya itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Apa sih yang membantu dari artikel ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya itu mungkin memberikan jurnal ini memberikan kita kesadaran bahwa pentingnya berbahasa, pentingnya memperhatikan hal-hal apa saja yang ingin kita katakan sebelum dikeluarkan. Ya karena berdasarkan dari kesantunan itu yang dikemukakan oleh Leach yang terdapat di jurnal bahwa sopan santun dalam berbahasa itu sangat penting, ya dibutuhkan. Betul. Jadi jurnal ini membuat kita sadar bahwa ternyata hal-hal yang di zaman sekarang itu yang orang-orang anggap wajar itu sebenarnya tidak dalam berbahasa. Betul. Bisa kita lihat ya di media-media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, media-media sosial yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Kita ambillah dari TikTok begitu. Bisa kita lihat dari bagaimana mereka menggunakan bahasa mereka, bagaimana mereka dalam menyampaikan pendapat mereka atau menyampaikan argumen mereka, dan cenderung dalam menggunakan bahasa-bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang keras dan tidak seharusnya, yang tidak normal begitu kan, yang
tidak sepatutnya kita gunakan dalam berkomunikasi antar sesama pengguna media sosial begitu. Dan tadi disampaikan juga bahwa disampaikan oleh Liz bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbahasa yang baik dalam media sosial. Nah, menurut saya sangat benar ya, karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gunakan, bahasa yang mereka gunakan di media sosial kemungkinan besar bahwa apa ya, bahasa tersebutlah yang mereka gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kita petik kesimpulan bahwa hal-hal yang terjadi di sosial media itu sangat berdampak ke dunia nyata Betul. dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita Makanya kenapa hal ini sangat relevan, karena hal seperti inilah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu juga kan kalau media sosial itu bukan cuma kita saja yang kayak anak kuliah, anak sekolah gitu yang bisa mengakses media sosial. Anak-anak kecil juga yang masih polos begitu kan, yang dapat mengaksesnya tersebut seperti TikTok, Instagram, dan WA. Dan jika mereka mendapatkan kayak gambaran-gambaran atau penggunaan bahasa yang buruk seperti AJG atau KTL begitu, mereka akan terdoktrin untuk menggunakan bahasa tersebut di kehidupan mereka sehari-hari, yang mana orang tua mereka mungkin tidak mengajarkan anak-anak mereka dalam berbahasa Seperti itu. berbahasa kotor atau toks begitu kan. Tetapi dampak dari media sosial atau seseorang yang menggunakan media sosial dalam berbahasa begitu yang tidak pantas, yang tidak patut begitu, bisa mengubah atau mendoktrin anak-anak orang menjadi seorang anak yang nakal, bisa dibilang begitu, yang tidak Kurang sopan dalam berbahasa. yang apa, mendegradasikan moral anak-anak. Itu sih kalau dari saya. Yang terakhir, Apa ya, kesimpulan? kesimpulan dan syarat. Berdasarkan dari hal-hal apa saja yang kita bahas sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik itu ialah bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita membahas mengenai media sosial, dan perlu kita perhatikan bahwa menjaga sopan santun dalam berbahasa di sosial media itu sangat penting, karena setiap orang dari segi berbagai kalangan umur itu semua bisa dapat mengakses media sosial. Dan jika kita menggunakan bahasa yang kurang sopan, itu bisa menjadi contoh terhadap orang lain yang melihat komentar kita atau konten yang kita upload ke sosial media itu, dan berdampak ke mereka juga, dan membuat mereka berperilaku sedemikian baik juga di sosial media maupun ke dunia nyata. Betul. Ada langsung syarat saja. Kalau untuk syarat itu kami menyarankan bahwa dalam sebenarnya artikel ini sudah sangat bagus mengenai penelitiannya juga relevan, namun di jurnal itu data-data yang disebutkan dicantumkan itu kurang dan masih sedikit. Diharapkan untuk lebih memberikan data yang komplit, Konkret ya. sebagai validasi Ya lebih betul. tegas. Kayak semisal juga mungkin dapat ditambahkan kayak suatu komentar atau suatu video dari suatu akun atau user di sosial media yang menggunakan penggunaan bahasa yang kurang sopan, sarkasme atau kurang baik. Mungkin itu saja. Ya, Silakan. mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari 20
pembahasan tadi. Semoga bermanfaat. Saya harap apa yang kami berdua sampaikan dan kami berdua bahas dapat menjadi manfaat untuk siapa-siapa saja yang menonton video ini. Iya betul. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang setia menonton dari awal sampai akhir video kami, walaupun masih terlihat agak kaku atau kurang efisien dalam menyampaikan pendapat. Tapi semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi dapat membantu audiens yang menonton pada saat ini dan membuat perubahan walaupun sedikit. Ya, mungkin itu saja bisa sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wal qalam wa ma yasrun demi pena dan apa yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.